Juara terakhir di kelas 7 si Joni. Kahareup tah maju Joni. Wah, juara terakhir ge bae, nu penting mah urang lalaki keneh jeung boga bobogaan. Kitu. Hah? Ya, punya sesuatu begitu kan? Kenapa? Karena nilai itu hanya ukurannya akademik saja. Sementara yang menunjang kesuksesan itu 99 hal lain, 99% hal lainnya itu adalah banyak faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan yang perlu jadi catatan adalah makna penting daripada yudisium. Ini bukan sekedar kebiasaan, tapi yudisium ini adalah sebuah filosofi kehidupan, di mana dunia ini adalah tempatnya bersaing, tempatnya berkompetisi. Seseorang yang tidak siap bersaing, tidak siap berkompetisi, maka harus siap digeser, harus siap kehilangan masa depannya, harus siap kehilangan pekerjaannya, bahkan harus siap kehilangan calon kekasihnya. Kenapa? Karena yang namanya bagian yang Allah tetapkan itu perlu diraih dengan kerja keras yang luar biasa. Maka tentu filosofi daripada adanya yudisium ini sebetulnya sederhana. Mari kita membuka diri, mari kita mengenali siapa diri kita. Mari kita tahu kadar kita di mana, kompetensi kita di mana. Sehingga sangat perlu disebutkan siapa teman yang jadi pesaing kita, siapa teman yang berada di bawah kita, bukan berarti harus diremehkan. Bukan berarti harus dikalahkan yang lebih tinggi daripada kita. Semuanya adalah teman kita. Tetapi paling tidak kita punya titik di mana kita bisa melangkah. Begitu. Karena ada orang yang tidak mau jujur di mana posisinya. Ada orang yang tidak mau menerima atau malu mengatakan kekurangannya. Tapi yang lebih parah justru ada orang yang punya kelebihan, diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia enggan atau malu mengakuinya. Itu yang lebih parah. Berarti tidak bersyukur. Kalau ada orang bilang, "Apa kompetensi kamu?" "Naon kabisana jadi santri teh? Saya bisa anu, bisa anu, bisa anu, bisa anu, bisa anu. Saya aktif anu. Pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi anu. Itu adalah bukti kamu bersyukur bahwa yang telah memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua yang Allah berikan itu dijadikan bekal kita untuk beribadah dengan yang paling baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu. Jadi tong era kita harus tahu posisi saya itu paling belakang. Berarti yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya mengejar sahabat saya. Bagaimana saya bisa jadi pemimpin? Kalau posisi kita di atas, berarti itu adalah PR yang luar biasa. Bagaimana saya mempertahankannya? Tidak boleh tidak. Jadi mari kita ambil titik positif dari dulu. Dulu nih, dari dulu semua mengakui siapa yang juara 1 di kelasnya, siapa yang juara belakang. Tetapi kan takdir membuktikan yang sukses itu tidak harus juara 1, betul nggak? Tetapi mereka tidak malu ketika tidak juara. Kenapa? Karena yang dilatih adalah mentalnya yang kuat. Kamu harus tampil apa adanya. Mun bisa nak gitunya gitu, Katakan sama dunia, posisi saya di sini, kadang saya di sini. Saya bisa anu, tapi saya tidak bisa anu. Sampaikan saja, jangan malu dan jangan ingin terlalu tampil sempurna. Tak boleh itu sempurna. Begitu. Karena yang sempurna itu hanya milik di Samsung. Samsung. Hanya milik rokok. Etno sempurna mah. Kartos tempatkan kita. Punten. Ada
Ada orang ini bisa salah kaprah. Apakah dia tawadu atau sombong? Disuruh mimpin jadi imam sholat, silakan ke depan. Oh mangga we kapain mangga. Padahal dia santri, padahal dia ustadz, padahal dia kiai, tapi tidak mau jadi imam sholat. Dipersilakan oleh yang lainnya. Dia tidak mau maju ke depan. Tapi pada suatu waktu ketika disuruh jadi imam sholat, dia mau. Oh ternyata maunya jadi imam sholat di masjid yang besar, jemaah yang banyak. Itu sebuah kesalahan yang fatal. Bahwa sebagai seorang santri dimanapun adalah yang namanya ibadah itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli masjidnya ukuran 3x4, ukuran 30x40, ukuran 300x400, nggak peduli. Bahwa ketika diminta jadi imam dan memang kita dimohon, begitu ya, ketika yang lain memperkenankan kita, karena yang lain kan punya kadar. Oh saya nggak pantas nih jadi imam, karena semua orang sudah hafal hadisnya. Siapa yang pantas jadi imam sholat misalkan, maka ketika dipersilakan, ya bismillah nyangakeun ke Allah. Ulah merasa tidak pantas begitu. Ya santri, jangan adan. Abi mah sanes qori. Henteu, adan tidak harus qori. Nu penting mah apal lapan adana. Itu adalah sebuah kepercayaan. Saatnya manggung, buktikan bahwa saya santri, minimal bisa adan. Ngajorowok we. Gitu. Siap? Are you ready? Yes, I'm ready. Ulah nunggu adan lamun geus lulus cek Pak Ustadz Fitroh. Wah saya gak bisa adan, kenapa? Can menang ijazah, can menang ijazah, belum dapat sanadnya, belum pernah pesantren di anu, belum pernah berguru ke anu. Tidak, adan. Ya, Anda masih kelas 11, diminta untuk jadi khotib Jumat, khutbah Jumat di kampung Anda pada saat Anda liburan. Apa harus dilakukan? Bismillah, maju wae ka hareup. Kumaha tuh atuh apal, maca buku. Ya, baca buku. Yang penting Anda sudah tahu rukunnya, karena itu sebuah kepercayaan. Jangan lewatkan itu. Jangan jadi orang yang minder, bro. Ya, jangan menjadi orang yang minder. Mau kapan? Lalu Anda mau bilang kepada dunia, saya akan khutbah Jum'ah kalau saya sudah hafal 1000 hadis, kalau sudah hafal 31 juz Al-Quran. Berarti rek iraha tuh. Ya. Buat teuing kadar kita hanya dihafal juz 30 saja, atau kadar kita hanya hafal di 5 hadis saja, maka itu sampaikan. Maka peribahasanya balighu anni walau ayah. Itu adalah kalimat motivasi yang diberikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Hei, kamu berdakwah, kamu berjuang, jangan nunggu sempurna, jangan kamu nunggu jadi juara 1. Makanya bagi orang-orang beriman, bagi muslim, bagi para santri, gak penting rek juara kahiji, juara kedua, juara ketilu, juara keempat, gak penting. Yang paling penting adalah kita mengakui siapa diri kita. Ditaros ranking sabaraha? Oh abdi ranking 28 dari ke-29. Kenapa tidak? Gak jadi masalah. Yang penting 10 tahun ke depan saya tetap juara. Ya, bisa jadi yang juara ke-28 itu nikahnya lebih dulu, sementara yang juara 1 teu kawin-kawin. Bisa jadi, berarti itu rezekinya. Kenapa? Karena dia saking pinternya, perempuan pinter lagi. Ya, perempuan yang pinter itu ditakuti sama laki-laki. Kenapa? Karena satu alasan wanita cerewet itu satu, karena wanita pinteran. Pinter teuing awewe mah. Mana bukti pinternya wanita? Sederhana. Ketika laki-laki diminta beli pembalut saja, itu sudah pusingnya luar biasa. Kenapa? Yang namanya pembalut udah rupa-rupa. Pembalut siang, pembalut malam. Ieu teh bersayap atau tidak. Terus ukurana aya nu 32, 34, 35, 38. Terus teh ayana anu naon di jerona teh, aya nu jerona genep, aya nu salosin. Kan eta teh geus beda-beda, geus lieur. Setelah itu menurut merekna, erek Laurier, erek Kotex, nya. Geus lieur eta. Berarti wanita bisa menghafal itu dengan fasih. Eta masalah pembalut hungkul. Encan bicara tentang make up. Make up teh beda-beda. Make up siang, make up malam, make up keur nu goreng, make up keur nu geulis. Beda eta teh. Itulah wanita. Artinya wanita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dititipi oleh Allah al-um madrasatul ula.
Sebagai apa? Pendidikan pertama dititipkan kepada wanita, maka wanita itu harus cerdas. Wanita yang cerdas bisa mendidik anak laki-lakinya menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Wanita yang cerdas bisa mendidik anak perempuannya menjadi seorang ibu yang mampu mendidik anaknya lagi. Begitu. Makanya penting jadi wanita pintar. Cuman resikonya kalau wanita pintar jadi banyak bicara. Karena apa? Karena pintar. Makanya bersyukur kalau misalkan ini suami-suami punya istri banyak bicara. Alhamdulillah, berarti pintar. Begitu. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal diam. Laki-laki macam pewe, laki bosenan, bere duit, ajak kabur mak, selesai masalahnya. Ya. Begitu. Yang penting kita harus mengakui, maaf sayang, kekasihku, ayah sedang tidak punya uang. Ya, di dompet hanya 100.000, maka jangan minta cincin sekarang. Sampaikan begitu. Kan bilang, ayah, misalkan cek istrina minta uang. Oke, ayah pasti akan memberikan uang kepada kamu sayang. Berapapun, berapa miliar pun. Kapan? Nanti kita mimpi dulu. Jujur dong. Apa adanya. Kalau punya uang bilang punya uang. Kalau tidak punya uang katakan tidak punya uang. Baru kita berusaha bersama-sama. Inilah pentingnya yudisium, mengakui di mana kadar kita, di mana posisi kita, tidak perlu malu. Ya, tidak perlu malu. Juara terakhir di kelas 7 si Joni. Kaharep tah maju Joni. Wah, juara terakhir ge bae, nu penting mah urang lalaki keneh jeung boga-bobogaan. Gitu. Hah? Ya, punya sesuatu begitu kan? Kenapa? Karena nilai itu hanya ukurannya akademik saja. Sementara yang menunjang kesuksesan itu 99 hal lain, 99% hal lainnya itu adalah banyak faktor. Betul? Ya, punten, karena saya termasuk orang yang tidak pernah juara dulu. Makanya bilang seperti itu kan jadi jelema, betul nggak? Itu terjadi monyet, ya. Jadi ayo kita semangat, tidak perlu malu. Ini hanya sebatas seremonial saja, seremonial. Ya, bagi juara 1, keren ya kamu juara 1, enggak seremonial. Cek juara terakhir, wah, meni kuatnya juara terakhir, enggak seremonial aja. Setuju semua? Ya, yang penting kita harus berani mengakui di mana posisi kita. Ulah sok pinter, jeung ulah ngabodo-bodo deui. Sok pinter tidak boleh, ngabodo-bodo juga tidak boleh. Dabi mah bodoh teu bisa nanaon, itu haram hukumnya itu. Tidak boleh tadarru kepada manusia itu. Ya. Hartos teu apa adanya gitu, tampil apa adanya. Ulah disumput-sumput jerawat ku pedahkeun bae jerawat oge teu jadi masalah. Betul enggak? Disumput-sumput ya jerawat teh nya gitu kan. Kan bae itu saya juga ada jerawat tilu naon sababna erek hajat pan tilu poe deui. Tah isukan leungit hiji, tah mun geus beres hajatna leungit jerawatna. Bener teu? Begitu aturan kamu, kenapa jerawatnya ada 24? Kan ada 24 pelajaran dina UPO gitu. Nah, lamun geus beres UPO-na tah beak jerawatna, syaratna berarti meuli serum ti Asulus gitu. Ya. Ya, eta endorse ya. Terus ya kita apa adanya, enggak usah ditutupi, betul? Tinggal tuh lalaki. Enggak ditutupi tuh. Boga rambut gitu kan dibuka we teh di kopea. Betul? Memang begitu adanya, nggak apa-apa. Kamu kabur nggak? Ya kabur. Ya udah. Kamu pakai sip nggak? Nyimpen uang nggak di oleh asuh? Enggak. Ya sudah. Terus kumaha? Paling dicarekan ku guru dah mau lepikeun ka dipayah moal. Terus teh? Ya dicarekannya siapa ya dicarekan gitu dah mau lepikeun ka ditinggang ku beusi atuh. Ya, kartos. Oke. Ya, yudisium ini menentukan ya agar mengetahui di mana kadar kita. Karena yang tahu kita kadang adalah orang lain. Ya, yang tahu kita adalah cermin orang lain. Gitu, maka diberitakan begitu. Diberitakan, diiklan bahwa nih kamu begini hasilnya, terus terima ya sudah, ini adalah seremonial. Siap? Ya, maka insya Allah yudisium ini akan dipertahankan. Ya, tepuk tangan dong. Kemudian yudisium yang semester depan mah di nomoran atau itu yudisium kasabara hiji gitu. Nggak sabaraha kali orang teh yudisium teh di tahun sabaraha di nomoran.
yudisium kesekian begitu ya. Dan formatnya begini ya, kurikulum negara rek berubah kumaha ge urang mah kieu we ameh naon, karena dunia mah tempat bersaing, betul ya. Seperti di DM misalkan ada pelanggaran tertentu yang harus bayar denda, dan memang di negara gitu. Coba Anda nggak pakai helm dibayar ku naon? Ku denda ya, mau dibayar ku helm. Helm kudu dijual deui meureun ku polisi teh, mending langsung duitna tereh, betul. Lamun ayeuna dihukum bending misalkan 100 keur ngabending ente, ya pelanggaran yang lain ngalewat, betul nggak? Ya jadi nu tereh we gitu. Jadi ada kalanya kita kalau telat bayar pajak didendanya dengan uang, telat bayar mobil dendanya dengan apa? Uang. Karena zaman sekarang zaman uang. Kenapa? Uang itu adalah alat tukar yang mudah. Gitu. Tetapi di lembaga pendidikan seperti ini tentu jangan dilatih semuanya dengan uang. Ada hal-hal yang jauh lebih memberikan pendidikan ataupun yang memberikan sanksi yang apa ya, yang bisa mengkrit ya, yang bisa mencetak inovasi kreativitas. Begitu. Oke? Terima kasih. Semoga yang disampaikan ini memberikan semangat yang membara di dalam diri kita bahwa ya Allah, terima kasih saya ditakdirkan menjadi juara 1. Terima kasih ya Allah, saya ditakdirkan menjadi juara terakhir. Orang lain tahu saya posisinya di sini, jadi karena itu semangat yang luar biasa untuk saya bisa mengejar. Maka semester harap saya di depan. Wah, gitu. Maka ini barisnya begitu ya. Barisnya begitu. Biar apa? Biar ngelihat tuh cowok-cowok ngelihat. Oh iya terakhir, cik isukan naik deh ke dia. Yang pindah itu. Ya nggak masalah. Nanti mungkin selepas dari sini lihat masa depannya seperti apa. Buktikan bahwa ternyata tidak semua yang juara 1 itu sukses. Betul nggak? Wah, nu ngajar wok tarik dan nu teu kita. Ya, emang betul itu. Di dunia nyata yang pinter di sekolah itu tidak selalu jadi yang paling sukses di masa yang akan datang. Ya, cek bawa besar di rumah nu pinter, nu sukses mah justru nu orang-orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh mah kan gak banyak mikir. Nu pinter erek dagangnya ngitung heula dagang kayak dagangna ka mana, bahanna naon cuma. Nu bodoh mah aya barang jual, bahkan barang batur ge dijual we. Nya heuh eta ngaranna dropship kan barang batur. Betul kak? Dia nggak harus produksi, pan nu pinter make barang batur. Barang batur teh eta di dieu tina naon, bahwa halal bahwa haram kan gitu. Kan nu bodoh mah teu mikir halal haram, nu penting mah dagang we, menang duit. Betul nggak? Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.